Dengan bangga kami persembahkan pagelaran seni drama musikal, persembahan dari santriwan santriwati Madrasah Darul Ulum dan Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda, berkolaborasi dengan pemuda-pemuda Desa Pandean Kabupaten Pasuruan dan Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah. Drama ini akan menyuguhkan kisah heroik, perjuangan para pahlawan dan nenek moyang dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kisah yang mengemas pesan dan gambaran, serta peran para pahlawan, khususnya perjuangan para ulama, habaib, dan para santri yang sangat layak untuk selalu dikenang dan diambil pelajaran. Selamat menyaksikan. Cerita bermula pada abad ke-7 Masehi, saat agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Kemudian berdirilah Kerajaan Samudra Pasai atau dikenal dengan Samudra Darussalam. Kerajaan Islam ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Meurah Silu, yang kemudian naik tahta dan bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Ia merupakan seorang raja yang adil dan bijaksana, serta sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menyerukan kepada segenap rakyatnya untuk senantiasa berbuat jujur dan mengasihi sesama makhluk Allah, terutama kepada saudara seagama dan sebangsa. Ia juga mengingatkan kepada rakyatnya bahwa ia hanyalah seorang hamba dari raja penguasa alam semesta, maka tiada ketaatan bagi siapapun yang mendurhakainya. Wahai ajudanku, umumkanlah kepada semua rakyatku agar mereka berkumpul di tempat ini. Dengan segala hormat yang mulia raja. Wahai seluruh rakyat, berkumpul, berkumpul, berkumpul. Yang mulia Sultan Malik As-Saleh mengundang kalian di alun-alun istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai segenap rakyatku, aku mengumpulkan kalian di tempat ini guna untuk menyampaikan kepada kalian bahwa aku adalah seorang raja. Namun begitu, aku juga seorang hamba dari diraja penguasa alam semesta. Maka taatilah aku ketika aku menaati sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatkanlah aku tatkala aku menyimpang dari segala perintahnya. Keberadaan kerajaan yang memegang keyakinan Islam saat itu sangat memberikan angin segar bagi para penduduknya. Dipimpin oleh seorang yang saleh, menjadikan wilayah kerajaan itu menjadi wilayah yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, dan keadilan. Masyarakat yang taat dan patuh kepada pemerintah karena keadilannya, dan pemerintah pun saat itu memegang konsep Islam yang sangat kuat. Tidak ada kecurangan dalam transaksi mereka, jual beli pun dilakukan dengan jujur tanpa adanya riba sedikit pun. Belilah barang kami, belilah barang kami. Kami tidak menjualnya dengan riba. Berapa harga barang ini? 10 keping perak saja, Bu. Oh, mahal sekali. Minggu lalu saya membelinya hanya 8 keping perak saja. Sekarang harga barang-barang
Sedang naik, Bu. 9 keping itu hanya untuk modalnya saja. Saya hanya mengambil untung 1 keping saja, Bu. Baiklah kalau begitu, saya mengambil yang ini saja 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka juga saling membantu dan menolong satu sama lain, selalu mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri membutuhkan. Ukhuwah Islamiyah mereka begitu kuat. Rasa persaudaraan dan cinta sesama yang diajarkan oleh agama tertanam di dalam hati mereka, hingga membuat mereka tak ragu dalam membantu sesama. Saudaraku, aku bingung apa yang aku bawa untuk keluargaku saat aku pulang nanti. Memang apa yang terjadi, saudaraku? Hari ini tak satu pun barang daganganku yang terjual, sedangkan beras di rumahku sudah habis. Ya sudah, bawalah sekarung beras ini. Ini halal untukmu, wahai saudaraku. Terima kasih banyak saudaraku, semoga Allah membalas kebaikanmu. Mereka saling mengingatkan dan menyampaikan ilmu yang mereka dapat kepada sesama untuk mereka amalkan di kehidupan mereka. Untayan zikir selalu mereka lantunkan untuk mensucikan Zat Sang Pencipta alam semesta. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang yang Allah ingin jadikan kepadanya kebaikan dalam hidupnya, maka ia akan dipermudah untuk memahami ilmu agama. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kalian mendapatkan kenikmatan belajar agama. Dan sebagai cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara berzikir. Mari kita sama-sama berzikir untuk mengagungkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Islam pun terang benderang menyinari negeri Nusantara. Penyebaran agama Islam terus berkembang sampai pada abad ke-14. 9 pendakwah yang datang dari Timur Tengah, yang merupakan para ulama sekaligus keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya mewarisi darah daging sang baginda Nabi, namun juga keluasan ilmu dan keluhuran akhlak datuk mereka. 9 pendakwah itu muncul dan kemudian menyebarkan dakwah di Nusantara, kemudian dikenal dengan nama Wali Songo. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Selain dakwahnya yang lembut, ia juga dikenal sebagai seorang tabib yang handal. Ia banyak mengobati masyarakat, terutama dari kalangan menengah bawah, secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang itu sebagai strategi untuk berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktek pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, tengah maupun bawah, semuanya sama di mata Sunan Gresik. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas.
caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri kedua Sunan Ampel adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Woroseroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Raden Makhdum atau Sunan Bonang dengan menggunakan gamelan sebagai media pendekatan dengan masyarakat sekitar, beliau mampu melancarkan dakwahnya di tanah Jawa. Ombo Ati sendiri adalah lagu tradisional Jawa yang ditulis oleh Sunan Bonang. Beliau menciptakan lagu ini untuk berdakwah. Oleh karena itu di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan dan diserukan, mulai dari ajaran melakukan sholat tahajud, pembacaan Al-Quran, berpuasa, hingga berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Raden Kosim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali yang berjiwa sosial tinggi. Hal itu tercermin dari jalan dakwah yang ia tempuh, yaitu dengan cara mensejahterakan masyarakat. Baginya, kesejahteraan masyarakat merupakan jurus untuk mengambil hati mereka. Setelah masyarakat sejahtera secara ekonomi, barulah memberi pemahaman tentang ajaran Islami. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Pendekatan dakwah Sunan Kudus mengambil jalur arsitektur. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksakan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Sikapnya inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Raden Paku atau Sunan Giri. Upaya Sunan Giri dalam berdakwah melalui pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren. Aktivitas dakwahnya dimulai di daerah Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari pesantren tersebut, beliau mendidik masyarakat Jawa untuk lebih kenal apa itu agama Islam, juga menciptakan kader-kader dai untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga merupakan seorang wali yang asli lahir dari tanah Jawa. Pertemuannya dengan Sunan Bonang membuka mata hati beliau untuk melihat kekuasaan Allah yang Maha Esa, sehingga berhasillah cahaya Islam untuk masuk ke seluruh relung hati beliau.
Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa pada saat itu yang menganut ajaran animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukannya. Kemudian, di dalam naskah tersebut kerap disisikan ajaran-ajaran kebaikan dari intisari ajaran Islam. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria adalah wali yang terkenal memiliki kesaktian. Ia memiliki fisik yang kuat karena sering naik turun gunung Muria yang tingginya sekitar 750 meter. Sunan Muria menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Metode yang digunakan beliau dalam menyebarkan agama Islam dengan tetap mempertahankan kesenian masyarakat setempat seperti gamelan. Beliau juga yang telah menciptakan berbagai tembang Jawa, yang mana salah satu hasil dakwah beliau melalui media seni adalah tembang Sinom dan Kinanti. Lewat tembang-tembang itulah Sunan Muria mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam pendidikan dan strategi. Disebut sebagai Sunan Gunung Jati karena beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Di masanya pula, agama Islam berkembang dengan pesat. Strategi yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. Wali Songo berdakwah dengan penuh kelembutan, mengajak masyarakat dengan metode dakwah yang santun dan bijak, sehingga tak heran jika seluruh masyarakat Jawa memeluk agama rahmatan lil alamin ini. Kedamaian dan ketentraman terus menyelimuti penduduk negeri ini. Sampai pada akhirnya terjadilah sebuah konflik. Konflik awal semua kekeruhan ini terjadi ketika masuk di abad ke-17, tepatnya di tahun 1602. Sayup-sayup terdengar dari negeri barat bahwa di negeri Nusantara ada sebuah wilayah yang terkenal dengan julukan The Spicy Island atau Pulau Bak Surga Rempah-Rempah, sehingga serikat dagang dari Amsterdam, Belanda bernama VOC yang dipimpin oleh Peter Boot dan prajuritnya masuk ke negeri ini. Mereka masuk dengan keserakahan dan mereka menumpas, menggilas, merebut, dan menjajah negeri ini. Halo semuanya, saya kesini untuk menguasai pulau ini. Hahaha.
cepat kemas barang-barang kalian dan pergi dari tempat ini. Kosongkan daerah ini dalam 3 hari ke depan. Jika tidak, maka kalian siap berperang dengan kami. Serikat Dagang VOC terus menjarah kekayaan sumber daya alam negeri ini, memonopoli sistem perdagangan, memeras rakyat miskin, dan mengadu domba para saudagar kaya. Negeri ini hidup dalam cengkeraman kuku-kuku tajam mereka yang mengakar tahunan lamanya, memaksa rakyat hidup dalam penindasan yang berkelanjutan hingga berubah menjadi penjajahan oleh kerajaan Belanda. Menggunakan sistem kolonialisme, mereka menyebarkan kekacauan, kerusakan, dan penindasan yang kian memanas. Mereka membungkam dan merebut hak rakyat negeri ini, penjajahan yang jauh dari sifat manusiawi dan menghancurkan harapan semua penduduk negeri. Tiga setengah abad bangsa ini hidup dalam naungan payung pilu dan kesedihan bangsa penjajah. Dengan serakahnya mereka melebarkan wilayah jajahan hingga hampir semua bagian wilayah Nusantara tak luput dari incaran dan cengkeraman mereka. Setiap harinya, masyarakat pribumi dipaksa hidup dalam penindasan, pemerasan, kerja paksa tanpa istirahat cukup dan bayaran. Hak-hak kebebasan hidup mereka betul-betul dirampas. Walaupun dibungkam dengan segala macam penindasan, serta ditekan dengan sistem penjajahan kolonial, jiwa perlawanan dan perjuangan di setiap hati rakyat Nusantara justru semakin tumbuh, menguat, dan semakin berkobar bagi api unggun yang tak pernah kehabisan kayu bakar. Hai Tuan, kami sudah lelah dengan semua ini. Ini negeri kami. Kami tidak rela jika terus-menerus seperti ini. Kami akan melawan. Serang! Prajurit, serang! Biarkan aku yang menahan perihnya penderitaan. Menahan perihnya peluru menembus badan. Menahan pedihnya luka akibat senapan. Biarkan aku yang berjuang agar anak cucuku terbebas dari penjajahan. 150 tahun Belanda menjajah tanah Nusantara. 3,5 tahun Jepang menambah penderitaan rakyat Indonesia. Perampasan, penderitaan menghiasi bumi pertiwi Indonesia. Pengorbanan, perjuangan oleh kemakan pemuda Indonesia. Menjajah melawan Indonesia. Peperangan di seluruh penjuru Nusantara. Bambu runcing, senjata utama perjuangan Indonesia merdeka. Berjalan, yang mereka tidak ketahui adalah bahwa bangsa ini bukanlah bangsa yang lemah dan gampang dijajah, bukan bangsa yang rapuh dan gampang patuh, bukan pula bangsa yang penakut dan memiliki nyali ciut. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan kokoh dengan tempaan takdir hidup dan jalan sejarah yang penuh aliran perjuangan. Bangsa yang lahir dari kisah heroik raja-raja Nusantara,
yang pastinya mewariskan semangat juang tinggi pada terah keturunan mereka. Walaupun dibungkam dengan segala macam penindasan, serta ditekan dengan sistem penjajahan kolonial, jiwa perlawanan dan perjuangan di setiap hati rakyat Nusantara justru semakin tumbuh, menguat, dan semakin berkobar bagi api unggun yang tak pernah kehabisan kayu bakar. Sehingga terjadilah beberapa pemberontakan di berbagai wilayah di bawah komando tokoh-tokoh pahlawan Nusantara bermodalkan keyakinan serta keimanan yang kuat yang dibalut dengan kesabaran hati serta ketegaran jiwa yang melekat. Mengabaikan rasa takut dan ancaman kematian di depan mata, mereka mengorbankan harta, tahta, bahkan nyawa demi mempersembahkan pada anak turun mereka suatu hadiah besar, yakni bangsa yang merdeka. Dari pemberontakan dan perlawanan itu lahir para pahlawan dari berbagai wilayah Nusantara seperti Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Kita berjuang melawan pemberontakan ini karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Kita patahkan segala macam upaya yang menjajah kita. Kapiten Patimura dari Ambon. Penjajah adalah sampah yang mesti kita bersihkan dari negeri ini. Cut Nyadin dari Aceh dan Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi pahlawan yang memiliki jasa besar dalam membakar semangat juang rakyat Indonesia untuk menuntaskan negeri ini dari cengkeraman kuku-kuku tajam para penjajah yang terus mengeruk ketentraman dan kedamaian bak pemilik rumah yang diusir oleh tamunya sendiri. Mati satu, tumbuh seribu adalah kata yang tepat untuk memulai episode ini. Tokoh-tokoh perjuangan semakin banyak lahir dan bermunculan. Semangat perjuangan yang dulu dirintis dan diprakarsai oleh kakek moyang mereka terus mengalir pada jiwa dan raga penerusnya. Generasi perjuangan terus berlanjut secara estafet, mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Wawasan yang kian maju semakin menyadarkan rakyat akan sebuah kemerdekaan yang didambakan. Kemerdekaan yang dibalut dengan persatuan dan kebersamaan yang menjadi harapan. Seorang jenderal yang gagah berani, memiliki jiwa heroik dan tangguh, jenderal yang selalu menjaga wudhunya, yang selalu menjaga sholatnya, dan tak pernah putus hubungan dengan Sang Maha Kuasa.
seorang jenderal yang terkenal dengan perang gerilyanya. 7 bulan melewati banyak kota dan hutan belantara, memimpin dari atas tandu dan melupakan penyakit yang ia derita. Hingga penjajah pun tunduk di bawah kakinya. Dialah Jenderal Sudirman. Kemudian seorang sayyid dari keturunan Rasulullah SAW yang ikut berjuang dengan gagasan dan wawasannya. Beliaulah sang penemu lambang negeri ini, burung Garuda, yang mengartikan sebuah ketegasan dan keberanian. Beliau pun juga seorang raja dari Kesultanan Qadriyah di Kalimantan Barat, ialah Al-Habib Sultan Abdul Hamid. Dilanjutkan dengan sang saka merah putih yang berkibar di setiap rumah di seantero negeri ini. Sang pelopor berucap dalam memberikan alasan mengapa merah dan putih. Beliau menjawab, merah menandakan keberanian dan putih menandakan kesucian. Dan beliau juga seorang sayyid keturunan Rasulullah, yaitu Al-Habib Aiturus bin Salim Al-Jufri. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terlebih dahulu Presiden Soekarno menemui Sayyid keturunan Rasulullah SAW untuk meminta nasihat dan taujihat mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Dan akhirnya, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, menjadi titik akhir dari masa penjajahan di Indonesia. Naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Puluh menit drama ini berjalan. Kita saksikan anak-anak bangsa mengingatkan kita terhadap perjuangan para pahlawan. Semoga dengan drama ini menyuguhkan kepada hati kita semangat para pahlawan, agar kita bisa menjadi pemuda-pemuda kebanggaan bangsa dan agama. Kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Abu Yal Habib Zain, begitu pula kepala desa dan juga aparatur pemerintah atas waktu yang telah kami berikan. Dan inilah dia anak-anak yang sudah menampilkan dengan mental mereka, dengan semangat mereka. Sedikit informasi bahwa mereka latihan hanya 3 hari saja dan bisa menampilkan penampilan yang maksimal. Maka kami ucapkan bersama-sama dari lubuk hati terdalam kepada antum semua, terima kasih banyak. Merdeka! 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 Shallu ala Nabi Muhammad!